Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, diangkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik yang 2 pekan terakhir lumayan cukup hangat ya di sosial media, lumayan viral di kalangan para hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Yang kali ini akan saya bahas sesuai dengan judul renungan kita, yakni apakah Yesus bukan juru selamat? Nas firman Tuhan terambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terus terang ya, judul dari podcast Mutiara hari ini, episode kali ini, memang saya harus akui ini adalah judul yang sangat amat clickbait ya. Karena beberapa pekan terakhir ini, tentu Bapak Ibu Saudara sudah tahu semua ya, bahwa ada seorang gembala senior yang menyampaikan seri pengajaran mengenai logos, di mana di dalamnya ada potongan videonya yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu bukan terang dunia, dan lain sebagainya. Saudara bisa tonton sendiri lah video, potongan videonya yang sedang viral ya. Dan mungkin sudah 2 minggu ini mungkin tidak akan terlalu viral seviral di hari pertama ya. Saya juga sempat melihat video itu dan akhirnya saya tertarik untuk menonton seri pengajaran mengenai logos itu, khususnya di bagian di mana itu viral ya, yakni pada seri yang keempat ya. Nah, di situ memang hambanya ini, gembala senior ini sudah menyampaikan kebenaran firman. Dia menjelaskan begitu panjang lebar dan lumayan jelimet ya. Tetapi itulah harga sebagai orang-orang percaya, kita memang harus mau belajar dan tidak ada salahnya kita untuk memacu diri kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak mudah disesatkan. Nah, sekarang apakah betul bahwa Yesus itu bukan juru selamat, saudara ya? Karena saya juga melihat ada video, potongan video yang berikutnya yang lagi-lagi hambanya ini, yakni gembala senior ini berkata bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dia katakan. Nah, pertanyaannya sekarang di dalam pembahasan ini kita mau membahas apa? Apakah Yesus memang juru selamat ataukah Yesus bukan juru selamat?
berdasarkan nas pembacaan kita di kesempatan kali ini ya, Yesus sedang berkumpul dengan murid-muridnya. Jadi ini adalah suatu pertemuan yang saya bisa bilang private. Ya, tidak ada jemaat-jemaat awam ya, karena tidak ada orang-orang biasa selain dari murid-muridnya. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia dan salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus langsung to the point. Dia bertanya kepada Petrus yang sudah menjelaskan barusannya. Lalu jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Mesias? Kalau saudara mau tahu, nubuat mengenai Mesias itu sudah sangat amat banyak di dalam perjanjian lama. Dan para rabi-rabi Yahudi pun, ahli-ahli Taurat pun mereka tahu. Dan mereka sedang menanti-nantikan Mesias. Berdasarkan penelitian para rabi-rabi ini, Mesias itu memiliki 3 gelar. Yakni ia adalah seorang nabi, ia adalah seorang imam besar, dan ia juga adalah seorang raja besar. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa memahami bahwa Yesus itu adalah juru selamat? Maka jawabannya ialah kita harus melihat dari bagaimana Alkitab menjawab pertanyaan itu sendiri. Karena kalau seandainya saya menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan hikmat saya, maka itu adalah jawaban yang tidak sah. Ya, itu adalah asumsi saya pribadi. Tapi kalau kita menjawab itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa katakan bahwa penjelasan itu adalah penjelasan yang sah dan bisa diterima, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan ya, kita harus belajar itu dengan melihat konteksnya. Itu sebabnya kenapa beberapa renungan-renungan saya seringkali berkata bahwa kita harus belajar memahami bahwa tulisan-tulisan di dalam perjanjian lama dan khususnya perjanjian baru ya, yang ditulis di dalam bahasa Yunani, sekalipun kitab suci Injil ini, kabar sukacita ini ditulis di dalam bahasa Yunani, namun nafasnya atau pemikirannya atau idenya dan segala macam tata krama, sejarah budayanya, semuanya itu adalah ide Semitik orang Ibrani atau orang Yahudi. Bukan berarti bahwa saya ini adalah orang yang pengen ke Yahudi-Yahudian, bukan. Kenapa saya mendorong atau mengingatkan saudara supaya saudara paham ya, bahwa pola pikirnya itu, kontekstualnya kitab suci kita itu adalah Ibrani atau Yahudi. Sehingga kalau kita ingin memahami konteksnya, maka kita harus melihat dari sudut pandang mereka. Ada beberapa hal yang bisa membuat kita miss atau lost in translation ya. Memahami kitab suci ialah, pertama, ini konteksnya adalah konteks Yahudi. Kedua, ini juga kitab suci kita juga ditulis sudah dari abad pertama. Lebih dari 2000 tahun. Itu jelas akan membuat ada begitu banyak perbedaan sastra, bahasa. Orang-orang zaman sekarang tentu akan berbicara tuh secara to the point, langsung pada intinya. Sementara tulisan-tulisan di dalam Alkitab kita ini syarat dengan sastra Ibrani. Ada banyak istilah-istilah, ada banyak perumpamaan-perumpamaan, ada banyak metonim-metonim, julukan-julukan, ada banyak sebutan-sebutan yang membuat kita membingungkan yang hanya dipahami oleh mereka. Di dalam konteks mereka membaca ini, artinya orang Yahudi di abad yang pertama. Tapi apakah kita lantas harus ngulik sampai sedalam itu ya? Kalau saudara memiliki waktu ya puji Tuhan.
Tapi kalaupun tidak, Alkitab kita saya pikir sudah memberikan penjelasan yang begitu jelas. Jadi jadi gini, caranya agar kita bisa memahami kebenaran firman, kita harus membaca dan merenungkan ada hal-hal pokok yang disebutkan secara terang di dalam kitab suci kita. Pahamilah itu, resapilah itu, lakukanlah itu, dan jadikanlah itu kehidupan saudara. Tetapi kalau ada hal-hal yang membuat saudara bingung, saudara tidak jelas, ya, saya pikir itu juga adalah hal-hal yang bukan esensi, tetapi tidak berarti tidak penting ya. Bukan esensi itu, ada begitu banyak hal yang masih menjadi misteri kita untuk bisa memahami Tuhan, ya. Jadi saya melihat setelah video itu viral ya, ada begitu banyak apologet dan teolog-teolog yang menyatakan sikapnya, kemudian menyatakan pendapatnya dan mengatakan bahwa gembala senior ini menyampaikan sesuatu yang sesat, sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang keliru. Ini adalah ajaran bidat, Arianisme. Ini adalah ajaran bidat, Nestorianisme. Ini adalah ajaran bidat dan sebagainya. Nah, kenapa orang-orang menyimpulkan bahwa ini ajaran bidat? Karena di tahun-tahun yang sudah lampau, sejarahnya memang seperti itu. Ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja, yakni para uskup-uskup dari gereja barat dan gereja timur, dan ini adalah konsili atau pertemuan yang terbesar yang dihadiri oleh seluruh gereja baik dari timur maupun barat, yakni konsili Nikea di tahun 325 Masehi. Di mana di situ akhirnya dirumuskanlah yang namanya syahadat orang percaya orang Kristen, yakni pengakuan iman rasuli yang di dalamnya memuat mengenai ketuhanan dari Yesus. Bahwa Yesus itu setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi di dalam satu hakikat. Yang berbeda tapi tidak boleh dipisahkan. Bahkan tidak terpisah ya. Mereka satu hakikat. Ini adalah pemahaman sebuah bentuk dari usaha manusia untuk memahami Tuhan, sehingga muncullah atau dirumuskanlah konsep mengenai Tritunggal ini. Nah, apakah saya adalah orang yang mempercayai bahwa Tritunggal itu benar? Saya akan katakan iya, saya mempercayai bahwa Allah itu Tritunggal, 3 pribadi di dalam satu hakikat. Saya mempercayai hal itu. Lalu apakah kemudian ada muncul lagi di akhir-akhir ini ya, khususnya ini dianut oleh saudara-saudara di aliran GPDI dan beberapa di antaranya GBI yang mengakui bahwa Allah itu esa. Maka muncul konsep yang namanya oneness ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu. Mereka adalah satu saja. Nah, saya juga tidak keberatan dengan pandangan ini. Saya tidak akan lantas berkata bahwa ini sesat. Karena apa? Karena ini ranahnya ialah usaha manusia untuk memahami Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah pribadi yang datang dari keabadian, dari kekekalan yang melampaui pikiran manusia dan imajinasi manusia. Dan usaha manusia untuk memahaminya, bagaimana mereka mulai berteologi, mereka mulai berfilosofi, mereka mulai berhipotesis ya, dan menarik sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu begini, bahwa Tuhan itu begini, bahwa Tuhan itu seharusnya begini. Menurut dari pelajaran mereka meneliti kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan katakan semuanya itu benar. Tetapi apakah sempurna? Saya pikir juga tidak sempurna. Karena kita tidak akan pernah bisa memahami Tuhan yang tidak terbatas itu dengan sempurna dengan menggunakan akal pikiran kita yang terbatas ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada konsepnya orang Yahudi ya.
Sekali lagi, bukan karena saya ke Yahudian. Ya. Orang Yahudi, khususnya rabi-rabi Yahudi itu memiliki ada sebuah kitab yang mendampingi Tanakh atau perjanjian lama itu ya, yakni namanya kitab Talmud ya. Nah, kalau saudara mau belajar tentang Talmud itu adalah catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi ya, etika, kebiasaan, dan sejarah ya. Nah, Talmud ini sendiri mempunyai dua komponen, yakni yang pertama Mishnah, yang merupakan kumpulan hukum lisan Yudaisme yang pertama. Jadi itu catatan pendapat-pendapat ya, kemudian tulisan-tulisan pendek dari rabi-rabi dari zaman dulu. Ya. Yang pertama, Saudara ya. Kemudian ada yang namanya Gemara. Gemara itu adalah hasil dari diskusi atau perdebatan para rabi ya mengenai suatu topik yang ada di dalam Mishnah tadi. Nah, Saudara ya, di sini kita bisa belajar satu hal ya. Bagi orang Yahudi itu tidak ada istilah saling menuding kamu sesat. Kemudian berkata bahwa kamu bidat, itu tidak ada. Orang Yahudi adalah orang yang suka mengasah otak. Mereka suka berfilosofis. Mereka suka istilahnya tuh berhipotesis seperti itu. Rabi-rabi ini ya, mereka saling bertukar pikiran. Dan saya pikir apa yang dilakukan di dalam konsili Nikea itu adalah satu bagian dari usaha daripada pemimpin-pemimpin agama, para uskup di masa itu. Dan mereka merumuskan yang namanya konsep Tritunggal. Saya pikir ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa, saudaraku. Ini menjadi catatan sejarah, menjadi pegangan bagi kebanyakan orang Kristen, dan sampai hari ini konsep Tritunggal atau Trinitas itu bertahan melalui ribuan tahun, saudaraku. Jadi saya pikir bahwa hal ini tidak itu bukan salah. Itu membuat kita memiliki satu kekayaan berpikir bahwa ternyata orang-orang di masa dulu, para pemimpin-pemimpin agama sudah membicarakan hal ini, dan ini bisa menjadi sebuah sudut pandang untuk memperkaya pemikiran kita sebelum kita menarik sebuah konsep baru atau kesimpulan yang baru. Nah, bagaimana kalau ada orang yang berkata kemudian mereka punya konsep seperti ini tentang Tuhan, mereka punya konsep seperti itu tentang Tuhan? Selama itu adalah pandangan di dalam usaha mereka memahami Tuhan, saya pikir itu sah-sah saja. Saya tidak akan berkata bahwa mereka sesat, saudaraku ya. Karena saya menyadari, saya juga ketika memulai kekristenan, saya juga ngerti tentang Tuhan ya. Tetapi lambat laun, sedikit demi sedikit setelah melewati ada konsep yang salah yang saya pegang. Saya ingat dulu saya memegang pemahaman-pemahaman yang keliru. Lambat laun pemahaman itu diperbaharui dari hari ke hari. Maka di dalam journey kita mengikuti Tuhan, mungkin saja kita akan memahami Tuhan itu seperti ini di dalam pemahaman kita pribadi. Tapi mari kita jangan memaksakan orang untuk satu pemahaman dengan kita. Utarakan saja pemahamanmu, dan itu akan menjadi kekayaan intelektual, kekayaan teologis yang bisa menjadi bahan pikiran, bahan pertimbangan kita. Mari kita jangan saling membidat-bidatkan, jangan saling mudah sekali untuk berkata sesat ya. Saya juga beberapa hari ini bilang kepada orang-orang yang dekat dengan saya bahwa apapun pandangan dari gembala senior ini, saya terima itu adalah sebagai sebuah pandangan atau usaha dia untuk memahami Tuhan. Tetapi semoga saja beliau tidak memaksakan itu lantas harus diamini dan harus diterima oleh semua pendeta-pendeta yang di bawah naungan dia, bahkan jemaat-jemaat yang di bawah naungan dia. Siapa tahu jemaat-jemaatnya masih lebih percaya kepada konsep Tritunggal ya. Siapa tahu selama ini orang malah merasa jauh lebih diberkati dengan mempercayai tentang konsep Trinitas ini ketimbang dengan apa yang disampaikan oleh gembala senior. Ya, siapa tahu kita diberikan kebebasan untuk memilih
mana yang terbaik dalam pandangan kita. Karena ini pada akhirnya akan menolong kita di dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, saudaraku ya. Nah, saya tadi ada membahas mengenai Mesias ya, di awal pembacaan kita tadi tentang Mesias ya. Nah, Mesias itu adalah juru selamat yang dijanjikan. Nah, saudaraku, Mesias itu adalah juru selamat yang dijanjikan. Yesaya 43 ayat 11 berkata, "Tidak ada juru selamat selain daripadaku." Ya. Jadi ini adalah apa yang Tuhan katakan di dalam perjanjian lama. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, kalau kita baca, ini bisa memiliki makna yang ambigu ya. Makna ganda ya. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Selain aku yang mengutus, bisa jadi seperti itu. Atau maknanya tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kalau saya baca padanan ayat-ayat di dalam bahasa lain, makna yang paling utama itu adalah tidak ada juru selamat selain daripada aku. Artinya hanya akulah juru selamat. Itu kata Tuhan yang menggunakan huruf besar semua. Artinya Yud-Heh-Vav-He ya, Adonai atau YHWH. Atau pendeta-pendeta sekarang sering bilang itu Yahweh. Tidak ada juru selamat selain aku. Seperti itu. Nah, pada faktanya kemudian Yesus dikatakan ia adalah Mesias. Artinya ia adalah sang juru selamat itu. Yang merupakan penggenapan dari nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama. Yesus adalah juru selamat. Berarti kalau kita kaitkan, kalau Allah Bapa atau Adonai Yud-Heh-Vav-He itu berkata, tidak ada juru selamat selain dari aku, Yud-Heh-Vav-He, berarti Yesus itu adalah Yud-Heh-Vav-He, atau Yesus itu adalah Adonai. Yesus itu adalah Bapa. Ya, saya tidak terlalu geek istilah anak-anak muda zaman sekarang dengan yang namanya konsep Tritunggal, saudara ya. Saya menerima itu sebagai kekayaan intelektual, sebagai konsep yang luar biasa. Bahkan pertumbuhan rohani saya sampai saat ini, itu juga dilandasi dengan banyak kali adalah konsep Tritunggal, saudara ya. Saya mengakui itu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya Esa. Makanya Yesus berkata, baptislah mereka di dalam nama. Nama itu menggunakan kata onoma, di dalam satu nama. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun disebutkan 3, tetapi itu cuma satu nama. Ya, makanya orang-orang Wanes berkata di dalam satu nama itu ada dalam anak manusia, yakni Yesus Kristus. Saya juga mengakui konsep ini. Maka inilah kekayaan berpikir kita selama tidak ada bertentangan satu yang dengan yang lain. Tidak jadi masalah buat saya, saudara ya. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi juru selamat itu Yud-Heh-Vav-He atau Adonai mengakui bahwa ia adalah juru selamat, dan juru selamat itu datang menjadi anak manusia. Ya, berinkarnasi, artinya roh itu menjadi daging. Berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus yang disebut dengan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengembalikan konteks ketika kita membaca dan memahami tentang Tuhan. Sekali lagi, kembali kepada konteks. Jangan sampai kita terlalu liar oleh konsep-konsep dari orang-orang bukan Yahudi, artinya orang-orang Barat ya, di dalam memahami Tuhan, sehingga akhirnya terkesan bahwa Tritunggal itu seperti terpisah-pisah dan menjadi 3 Allah yang terpisah. Padahal kalau kita lihat konteks, sekali lagi kita melihat konteks ya, kitab suci kita ditulis di dalam pemahaman orang Yahudi, dan orang Yahudi itu memiliki konteks di dalam pemikiran mereka tentang Tuhan. Nah, sekarang saya bertanya kepada saudara, sinonim dari kata Tuhan itu apa? Tuhan itu selalu berkenaan dengan apa? Maka kita akan berkata Tuhan itu selalu berkenaan dengan keesaannya. Allah itu Esa.
Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi di dalam pemahaman orang Yahudi, mereka menganut yang namanya monoteisme. Tuhan itu cuma ada satu. Jadi saya tidak akan pernah punya keyakinan bahwa ada yang namanya Tuhan itu tiga. Kalau satu hakikat dengan tiga pribadi, itu masih bisa kita bilang Esa. Karena mereka adalah satu hakikat. Nah, pertanyaan sekarang, Tuhan itu di dalam apa ia satu hakikat? Di dalam apa Tuhan itu satu hakikat? Yesus berkata kepada seorang perempuan yang ia temui di tepi sumur, saudara ya. Dan Yesus ngobrol dengan dia mengenai air hidup dan lain sebagainya. Lalu Yesus berkata, ada baiknya kita baca ya, Yohanes 4 ayat 22 ya. Ayat 23 dan ayat 24 saja kita langsung ya. Ayat 23 dan 24 supaya lengkap ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, itu kata kuncinya. Pada waktu penciptaan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di tengah-tengah kekosongan itu cuma disebutkan ada roh Allah. Jadi sehakikatnya Tuhan itu ialah di dalam satu hal ini. Mereka sehakikat di dalam satu roh. Saya sebut mereka ya, karena di dalam perjanjian lama itu juga disebut baiklah kita. Itu menggunakan huruf besar kitanya itu. Ada orang bilang bahwa ini adalah persidangan. Menggunakan kata istilah persidangan ilahi. Jadi ketiganya yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada di dalam satu hakikat, yakni Allah itu roh. Roh itu kelihatan? Tentu tidak. Apakah ada orang yang pernah melihat Tuhan? Tidak ada. Karena apa? Karena Allah itu roh. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab itu ditegaskan, gak ada seorang pun yang pernah melihat wajah Bapa. Hanya Anak yang membuat orang bisa melihat wajah Bapa. Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi bukan cuma Bapa yang di dalam Yesus. Seperti konsep GS ya, Gembala Senior ini, bahwa Bapa itu berdiam di dalam Yesus. Jadi Yesus itu seperti cuma wadah atau tempat. Tetapi bukankah ada ayat juga yang berkata bahwa Yesus di dalam Bapa, Anak di dalam Bapa? Kita bisa bilang, kenapa bisa ada kesatuan seperti ini? Ini adalah kesatuan satu hakikat di dalam roh. Allah itu roh, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berangkat dari pemahaman monoteisme orang Yahudi tadi, kita bisa setuju dan menyepakati bahwa Tuhan itu cuma satu. Jadi kalau manifestasinya, jadi kalau menjadi tiga pribadi, dan kita sulit memahami hal ini, wajar sekali lagi karena pikiran kita terbatas adanya. Kita sulit memahami bagaimana mungkin Tuhan punya tiga pribadi. Ya kalau dia memang tiga pribadi adanya sesuai dengan dijelaskan oleh kitab suci kita, mau bagaimana lagi saudaraku? Memang seperti itu kenyataannya. Ya, memang seperti itu adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Ini sebagai penutup dari renungan podcast Mutiara hari ini kali ini ya. Yesus adalah juru selamat itu dijelaskan dengan gamblang di dalam beberapa surat-surat para rasul ya.
tulisan-tulisan para rasul, yakni diantaranya dari 2 Petrus 1 ayat 11 yang berkata, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi kerajaan Tuhan dan juru selamat kita disebut lagi namanya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Kalau kita balik ke monoteisme Yahudi, Tuhan itu esa, maka tidak ada duanya. Kurios itu artinya penguasa tunggal, tidak ada duanya. Maka saya juga akan menolak yang namanya konsep antar major God sama minor God. Saya tidak akan menerima konsep itu. Ya, Tuhan itu Allah yang esa, cuma satu, saudara ya. Dan kalaupun pemahaman saya salah dalam usaha saya memahami Tuhan ini, saya percaya juga Tuhan tidak marah kepada saya. Bagaimana kalau seandainya kemudian konsepnya GS yang benar? Maka puji Tuhan, saya katakan saya tetap akan dikasih oleh Tuhan. Saya tetap percaya. Karena usaha saya untuk memahami Tuhan itu bukan sesuatu hal yang membuat saya dimurkai oleh Tuhan. Saya percaya. Kecuali kalau saya berkata begini, saudara-saudaraku, mengikuti Tuhan itu bebas. Saudara bebas berbuat dosa, saudara bebas berbuat semau-mau saudara, saudara bebas menjadi LGBT. Tuhan selalu mengampuni dosa saudara, hiduplah dalam dosa. Karena Allah itu kasih dan kasihnya lebih besar daripada dosamu. Kalau saya mengajarkan seperti ini, baru saya bisa dibilang sebagai bidat atau sesat. Tapi kalau usaha saya untuk memahami Tuhan dalam perjalanan hidup saya menarik sebuah kesimpulan bahwa Tuhan ini seperti ini bagi diri saya pribadi. Maka saya pikir itu bukan suatu hal yang sesat, saudaraku. Kemudian yang kedua, 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi disebut Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan yang terakhir, Yudas 1 ayat 25 berkata, Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad. Perhatikan, sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi di sini ada sebuah pengakuan dari Yudas yang lagi-lagi ia adalah orang Yahudi. Dalam pandangannya ia memandang bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, juru selamat, Allah yang esa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa melihat dari kebenaran firman ini, karena kebenaran firman inilah yang akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Maka biasakanlah mencari jawaban itu di dalam kebenaran firman. Izinkan Alkitab untuk menjawab pertanyaan yang juga dari Alkitab, saudara ya. Kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Selalu ada jawabannya bagi setiap kita. Semoga saudara diberkati dan semoga saudara diterangi di dalam segala pemikiran saudara, supaya Tuhan senantiasa memimpin dan menuntun kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami renungkan di kesempatan kali ini. Tuhan tolong kami supaya kami semakin hari semakin mengenal Engkau lewat kehidupan kami, Tuhan. Yang paling utama ialah kami sebagai umat percaya tidak meninggalkan pengakuan iman kami yang sejati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang esa, Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kami yang sejati, dan bagi Dialah segala kemuliaan sebelum segala abad, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Yesus adalah Allah sendiri, Bapa sendiri yang berinkarnasi menjadi anak manusia untuk menyelamatkan kami. Sehingga begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kami bersyukur Tuhan, keselamatan itu sudah Engkau berikan melalui anak-Mu yang sudah menebus kami di atas kayu salib. Dan kami bersyukur kemenangan itu boleh menjadi bagian dalam hidup kami.
Kami mau mengisi kemerdekaan kami dengan bertekun, membaca merenungkan firman-Mu dan bertumbuh di dalam kebenaran. Tuhan tolong jauhkan kami dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Kami percaya mungkin saja hari ini kami keliru, tetapi di dalam kami berjalan Tuhan menuntun kami hari demi hari, sehingga kami tidak tersesat, tetapi kami semakin memahami akan pikiran Kristus. Terima kasih Bapa, segala puji, kemuliaan dan syukur kami kembalikan hanya kepadamu. Di dalam dan oleh nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.